Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di pertemuan terakhir di Stata. Kita mungkin pada kesempatan siang hari ini itu mungkin tidak akan full sampai jam 3 karena materinya cukup pada kali ini kita hanya belajar terkait dengan OLS biasa di Stata. Di mana ini menjadi basic kalau teman-teman melakukan estimasi. Nah, tapi sebelum itu yang menjadi catatan adalah di dalam ekonometrika itu ada berbagai banyak metode estimasi. OLS itu adalah salah satunya dan memang OLS ini menjadi sangat basic digunakan di dalam melakukan estimasi, memang dengan asumsi-asumsi tertentu. Nah, asumsi-asumsi ini yang itu menjadi patut untuk dilihat dan didalami oleh teman-teman karena tidak semua data untuk menghasilkan estimator yang baik itu menggunakan atau menghasilkan hasil interpretasi yang oke, yang baik itu pakai OLS saja. Bisa jadi ada metode-metode lain yang memang secara desain itu memang tidak bisa digunakan OLS. Misalnya bisa kita pakai DID, difference indifference, atau kita bisa pakai instrumental variable, atau RDD, regression discontinuity design, atau juga yang lain misalnya sebagai contoh PSM, propensity score matching. Nah, sebenarnya ketika teman-teman itu mendapatkan data yang dia memenuhi asumsi-asumsi di dalam OLS, sebenarnya cukup untuk menggunakan OLS. Tetapi memang ada berbagai bias memang yang terjadi. Karena data yang ada biasanya itu datanya itu tidak full memenuhi asumsi-asumsi OLS. Sehingga banyak yang pada akhirnya kita tidak bisa menggunakan OLS dalam estimasi kita. Jadi sesimpel bahwa ketika data atau desain kita itu sudah memenuhi asumsi di OLS, ya itu kita cukup pakai OLS, nggak perlu yang macam-macam estimasinya. Nah, tapi yang perlu dilihat juga adalah teman-teman ketika berbicara correlation dan causality, gitu ya. Karena dua hal ini yang berbeda. Causation, bisa juga causation ya. Causation, correlation itu dua hal yang berbeda. Kalau dia causation, pasti dia adalah correlation. Tapi kalau correlation itu dia causation. Ini yang perlu dicek karena estimasi, tidak semua estimasi itu menghasilkan yang disebut sebagai causation atau sebab akibat. Kita bisa menyebut OLS ini bisa menjadi sebab akibat, bisa jadi korelasi. Tergantung dari desain dari estimasi kita. Kalau misalnya kita mau menyebut pakai OLS ini adalah causation, maka kita harus mengontrol desainnya seketat mungkin di surveinya. Biasanya kalau teman-teman belajar di economics, ada yang pernah mendengar yang disebut sebagai randomized control trial, RCT. Di mana RCT itu adalah satu istilahnya golden rules gitu ya, untuk bisa melihat impact dari suatu intervensi. Kenapa RCT ini golden rule? Karena eksperimen lapangan yang dilakukan itu benar-benar mengontrol berbagai hal yang mungkin itu bisa menjadi noise di dalam untuk kita lihat dampak. Misalnya ketika kalau RCT ya, misalnya kita ingin mengestimasi ada nggak sih dampak dari pemberian tambahan pil zat besi bagi ibu hamil terhadap outcome bayinya. Nah, di dalam RCT itu tentu sudah mendesain sedemikian rupa desain dari eksperimen itu tadi sehingga
tes. Oke. Ini sampai mana ya? Sampai RCT ya. Sebagai contoh misalnya suatu wilayah itu diberikan intervensi pil zat besi bagi ibunya, bagi ibu hamil gitu ya, dengan harapan ada dampak dari pemberian pil zat besi gitu ya kepada ibu. Nah, RCT itu desain adalah bagaimana meminimalisasi noise, meminimalisasi dampak-dampak yang dia mungkin bisa berpengaruh terhadap outcome ibu yang akan diobservasi. Jadi kita ingin mengisolasi bahwa dampak dari pemberian pil zat besi ini benar-benar eksogen. Atau kalau misalnya kita mau mengukur ada kesehatan ibunya misalnya, dari segi misalnya BMI ibunya misalnya, itu benar-benar dipengaruhi oleh pil zat besinya. Oke, jadi bagaimana mengisolasi itu? Nah, kalau misalnya kita sudah mendesain yang sedemikian rupa untuk bisa mengontrol itu, estimasinya seperti itu biasanya cukup dengan OLS. Biasanya. Tetapi memang ada seringkali OLS ini ya ada banyak asumsi yang mungkin tidak terpenuhi, sehingga pada akhirnya ada yang dia menggunakan RCT tapi juga dilengkapi dengan misalnya instrumental variable dan lain sebagainya begitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, kapan itu OLS bisa disebut sebagai causation, kapan bisa disebut sebagai correlation? Kalau kita menyebutnya desain surveinya semacam RCT, mungkin kita bisa menyebutnya causation. Tapi kalau misalnya desainnya itu tidak semacam RCT, kita hanya bisa menyebut itu sebagai korelasi. Begitu ya. Jadi misalnya kita dapat data Susenas untuk melihat asosiasi ada nggak sih em, pengeluaran rumah tangga terhadap eh, pengeluaran rumah tangga itu terhadap misalnya bencana alam misalnya. Bencana alam. Bencana alam ada nggak sih dampak dari adanya bencana alam terhadap pengeluaran rumah tangga? Nah, kalau misalnya kita pakai desainnya cuma OLS doang biasanya itu kita bisa jadi kita menyebutnya itu korelasi aja. Tapi kalau misalnya kita lebih rigorous lagi, lebih dalam lagi, pakai metode yang lebih advance, itu mungkin kita bisa menyebutnya sebagai causation, causality. Gitu. Nah, makanya kita perlu melihat dulu desain dari apa yang mau kita estimasi dan tujuannya apa. RCT, RCT, randomized control trial, randomized control trial. Ya. Jadi itu sebenarnya satu eksperimen di orang-orang natural science ya biasanya. Di laboratorium dia pakai misalnya pengembangbiakan virus terus nanti ada dikasih intervensi tertentu dibandingin dengan kontrol, intervensi kontrol begitu. Nah itu biasanya disebut sebagai randomized control trial. Nah itu adalah golden rule kalau di dalam economics dan kalau mau top jurnal itu biasanya memang pakainya RCT. Cuma memang RCT itu adalah biayanya besar dan waktunya lama. Biasanya satu RCT itu bisa sampai 3 tahun, 5 tahun sendiri untuk melakukan RCT. Dan itu biasanya hanya orang-orang yang punya modal yang besar dan sudah istilahnya punya desain survei yang benar-benar jelas gitu. Nah, oke. Maka dari itu sekali lagi saya menekankan bahwa OLS ini menjadi jembatan awal untuk masuk ke estimasi, tetapi memang harus hati-hati mana yang disebut sebagai causality, mana yang disebut sebagai korelasi, gitu ya. Eh, kita akan mulai masuk ke dalam statanya, jadi teman-teman bisa menggunakan membuka statanya. Saya sambil buka juga untuk share screen. Stata, oke. Oke. Eh, teman-teman bisa mengunggah dataset birth weight seperti biasanya. Jadi di sini kita akan lebih banyak membahas berkenaan mengenai
OLS, korelasi, OLS, dan juga nanti OLS, multiple variable, multivariate regression. Dan nanti kalau ada waktu kita ke logistik sedikit aja, tapi logistik probit LPM. Itu sebenarnya masuknya non-linear model sih, tapi nanti kita coba terutama untuk teman-teman yang kebetulan Y-nya atau variable dependent-nya itu adalah yang sifatnya 0, 1. Atau yang juga kaitannya dengan misalnya categorical. Karena categorical itu nanti ada beberapa tipe ya. Ada nanti multinomial logit, lalu ada yang disebut sebagai ordered logit, ada juga yang disebut sebagai Poisson regression. Aku nggak tahu bacanya itu karena orang Perancis ya, jadi bacanya Poisson, Poisson regression. Gitu? Apa? Ya? Poisson. Oh, akhirnya ikan itu ya. Oh, oke. Itu Poisson regression. Oh, berarti regresi ikan gitu. Kayak ikan. Oh iya iya. Ya, kayak gitu. Jadi setipe kayak gitu. Cuma nanti kita nggak akan terlalu banyak ke sana. Paling ini hanya untuk pra intronya. Nanti teman-teman bisa banyak masuk ke exercise sendiri. Oke, kita load data birth weight. Oke, di sini udah ada data birth weight. Dan di sini kita seperti biasa punya family income, cigarette tax, cigarette price, weight, dan lain sebagainya. Nah, ada satu komen yang bisa kita gunakan untuk melihat korelasi. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar Pearson correlation, itu bisa kita gunakan juga di dalam apa stata ini. Sebenarnya komennya sih simple, itu adalah PW COR, PW CORR, PW COR. Di sini kalau kita tulis, lalu ditulis variabel mana yang mau direlasikan. Dan bisa lebih dari dua variabel gitu ya. Sebagai contoh kita mau mengkorelasikan birth weight dengan family income misalnya. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Biasanya korelasi simpelnya ya, kalau korelasi itu kan kalau kurang dari 0,5 itu korelasinya rendah, kalau di atas 0,5 itu korelasinya tinggi. Kan biasanya gitu ya. Walaupun ada orang yang mengklasifikasikan itu 0 sampai 2 itu sangat rendah, 0,2 sampai 4 itu medium, 0,4 sampai 6 itu menengah, 0,6 0,8 itu tinggi, 0,8 sampai 1 tuh mungkin sangat tinggi gitu ya. Orang sering bilangnya gitu. Nah, kita melihat di sini bahwa korelasi antara birth weight dengan family income itu 0,1089. Dan relatif ini rendah secara korelasi ya. Tapi kalau kita lihat apakah ini signifikan atau enggak, kita bisa tambahkan sebenarnya di belakangnya dengan tulisan SIG, SIG, significant. Sebenarnya gini sih. Nah, ternyata di bawahnya itu 0, yang ini munculnya p value ya ini. Kalau nggak salah ini p value. Jadi eh, ketika 0,1 itu korelasinya ternyata signifikan. Dalam artian ya rendah, berarti rendahnya signifikan. PW core. Dan biasanya ini untuk diagnostik kita awal sih. Kalau teman-teman pernah mendengar yang disebut OLS itu nggak boleh ada multicollinearity di dalam variabel independennya, maka indikasi atau diagnostik awal kita salah satunya dengan menggunakan Pearson correlation ini untuk di variabel independennya terutama. Oke, kita juga bisa sih untuk beberapa variabel gitu ya. Sebagai contoh misalnya PW core untuk birth weight, family income. Anggap father's education, fateduk, matheduk, chicks, cigarettes, terus ya kita sik gini, ya
Kita ngelihat di sini emang mayoritas signifikan ya. Tapi anyway, yang kita lihat mungkin ininya ya, bagaimana hubungannya di sini. Memang biasanya kalau mayoritas sih signifikan sih, hampir hampir ke semuanya gitu. Mother's education dengan father's education itu korelasinya tinggi, 0,64. Terus ini hampir tinggi ya, mother's education dengan family income. Terus father's education dengan family income. Ya berarti kita ada indikasi cerita juga sebenarnya di sini bahwa oh ternyata di dataset kita ketika father's education-nya itu istilahnya tinggi gitu. Ini kan ini positif ya, sedangkan ini negatif ya. Kalau dia positif berarti family income-nya juga ikut naik. Mother's education-nya tinggi berarti family income-nya juga naik. Yang menarik di sini adalah mother's education-nya dengan father's education-nya dia positifnya cukup tinggi ya 0,6 gitu. Bisa kita lihat bahwa ya yang dia pendidikannya tinggi akan bersama dengan yang pendidikannya tinggi juga gitu. Jadi itu kayak semacam ya cerita-cerita awal gitu yang bisa kita lihat dari data. Walaupun ini cuma dugaan awal kita aja ya, bahwa ya kan Matheduk sama Fatheduk gitu ya 0,6. Walaupun ini kita nggak bisa bisa argue bahwa oke ini korelasinya akan terjadi di semua dataset atau enggak, hanya ada di dataset kita ini. Cigarettes-nya itu apa itu ya penjelasannya? Oh, cigarette smoke per day while pregnant. Jadi ini adalah berapa jumlah rokok per batang yang dikonsumsi ketika hamil. Dia negatif gitu ya. Berarti adanya kalau birth weight-nya dia 0,15 berarti dia semakin banyak dia mengkonsumsi batang rokok maka dia akan birth weight-nya akan relatif eh, rendah gitu ya asosiasinya. Begitu juga dengan family income. Mungkin ini transmisinya juga lewat father eduk dan mother eduk ya. Cuma ketika makin tinggi jumlah batang rokok yang dikonsumsi, maka dia relatif asosiasinya family income-nya itu adalah yang rendah gitu. Jadi bisa jadi transmisinya lewat karena mereka tidak berpendidikan, pendidikannya tidak yang tinggi sehingga dia edukasinya kurang, family income-nya terus relatif rendah, terus pada akhirnya dia tidak punya edukasi yang cukup sehingga dia ya ngerokoknya yang banyak lah ketika hamil gitu. Ya ini sebenarnya cerita-cerita awal yang bisa kita gunakan gitu ya untuk melihat bagaimana korelasi antar variabel kita. Dan sebenarnya kalau misalnya kita pakai statistik deskriptif sih ini sudah cukup memberikan cerita ya ke dalam dataset kita. Yang tadi misalnya Mas Education dan Father's Education dia relatif positif tinggi bisa jadi yang sama-sama pendidikan tinggi dengan pendidikan tinggi. Ya seperti itulah. Oke. Begitu juga kita bisa gunakan untuk yang variabel dummy ya. Misalnya yang variabel dummy kita tulis di sini adalah yang white dan male. Harusnya dia bisa juga white dan male. Nah, di sini muncul di situ. Wah ini arahnya berbeda-beda ini ya. Walaupun dia relatif tidak terlalu korelasinya cukup tinggi gitu ya. Cuma menarik ini ada yang positif ada yang negatif. Oke, birth weight berarti kalau white dan birth weight dia asosiasinya positif. Artinya apa berarti? Bahwa relatif yang birth weight-nya itu tinggi itu adalah yang dia berada di kelompok kulit putih. Bisa jadi. Walaupun positif tapi korelasinya rendah. Kalau family income misalnya, white dengan family income berarti dia asosiasinya positif, tapi korelasinya rendah gitu ya. Nah yang ini nih, yang cigarettes six dengan white, ketika dia statusnya white, keluarga kulit putih gitu ya, maka jumlah konsumsinya rokok itu asosiasinya cenderung tidak banyak gitu ya, relatif dengan yang dia non white gitu. Begitu juga dengan male. Di family income, cigarettes dan juga white itu juga berbeda. Tapi kita juga nggak bisa menginterpretasikan anu sih. Kalau media white nggak ada ceritanya sih sebenarnya kalau white dengan male gitu.
Oke. Em, ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ini sebenarnya hanya untuk awalan dulu aja untuk melihat bagaimana variabel kita itu bisa terobservasi atau bisa dijelaskan gitu secara deskriptif. Oke. Jadi ini koefisiennya, koefisien korelasinya, ini p-value-nya yang bawah sini. Ini kenapa satu? Ya udah jelas. Jelas family income, kalau sama family income jelas pasti akan satu korelasinya karena itu kan persis datanya. Datanya persis dan sama kan gitu. Mother's education kenapa satu? Ya sama-sama juga. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke OLS regresi biasa. Sekali lagi saya menekankan bahwa OLS ini sebenarnya cukup powerful kalau asumsinya terpenuhi. Kalau enggak, kita harus pakai yang lain. Pak, izin bertanya, itu kan tadi menggunakan PW Core itu kan Pak. Terus Ya, ada juga opsi, kemarin saya coba pakai Core doang, nggak tanpa PW itu sama aja kan Pak? iya sebenarnya hampir mirip-mirip saja sih. Itu kalau nggak salah ada em, kalau kalau saya coba kemarin memang sama dan saya cari emang relatif sama, tapi bedanya nanti coba saya coba cari dulu beda yang jelasnya di mana. Tapi kalau secara hasil sih relatif relatif sama sih. Gitu. Siapa? Terima kasih. Ya, gimana Mas tadi? 0,05 biasanya 0,05. Dengan kan lihatnya dari sini ya. Jadi kita lihatnya parsial gini ya Mas ya. Family income dengan birth weight, oke korelasinya dia signifikan tapi dia rendah gitu kan. Sini yang mungkin yang gimana? Yang mana Mas? Yang p-value bawah ini koefisiennya aja. Koefisiennya aja. Ha. Mm-mm. Oh iya, iya, iya. Betul, birth weight aja. Iya, iya kita anggap nggak signifikan karena p-value-nya kan dia sangat-sangat tinggi ya. Gitu. Iya, hanya masang-masang aja. Untuk kalau misalnya dia nggak signifikan ya sudah berarti memang ini nggak signifikan koefisiennya nggak usah kita lihat juga gitu. Iya, iya, betul. Gitu. Ini diagnosis awal aja sebenarnya untuk korelasi. Ya. Oke, kita lanjut ke OLS. Ini lebih menarik karena ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi dengan OLS. OLS mungkin teman-teman sudah familiar bahwa komennya untuk OLS itu adalah biasanya regress gitu ya. Regress Y dan X. Ya teman-teman harus tahu persamaannya juga ya bahwa nanti kita ada yang namanya konstanta, ada beta 1 X1 sama error. Eh sorry mungkin yang teman-teman mungkin yang di teman-teman di sini aku tulis di sini aja ya. Y itu sama dengan alfa, anggap ini alfa itu adalah konstanta plus beta 1 X1 plus error gitu ya. Eh Y itu sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus error. Ini model ekonometrika paling sederhana sekali untuk istilahnya melakukan regresi. Y itu adalah variabel dependent kita, alfa itu adalah konstanta, jadi asumsi ketika misalnya dia 0 itu berapa, beta 1 adalah koefisien kita, X1 itu adalah variabel kita, dan E itu adalah error. Error itu adalah unobservable factors yang kita tidak masukkan ke dalam estimasi karena tidak ada estimasi yang sifatnya juga perfect ya, sempurna ya. Nanti kita juga bisa lihat seberapa perfect atau sempurna dari estimasi kita. Walaupun seringkali ini tidak menjadi apa perhatian gitu ya. Itu masalah di R square-nya sebenarnya.
Tapi nanti anyway kita akan masuk ke dalam model estimasi yang sederhana sekali dulu. Variable dependent dan variable independennya itu satu. Oke. Dan error. Error itu adalah unobservable variable atau yang tidak bisa kita observasi. Apa yang tidak bisa kita observasi? Misalnya ketika kita berbicara wage dengan, misalnya kan ini wage, ini pendidikan gitu ya. Ada hal yang tidak bisa diobservasi. Mungkin kita bisa menambahkan misalnya tahun pengalaman terhadap wage, pendidikan terhadap wage, apalagi misalnya father's education terhadap wage, mother's education terhadap wage gitu. Tapi ada juga yang mungkin mempengaruhi wage seseorang, misalnya motivasi. Gitu. Gimana kita mengukur motivasi? Agak sulit gitu ya untuk mengukur motivasi. Walaupun kita bisa survei ya, motivasinya berapa? 0, 1, 2, 5 pakai skala Likert misalnya. Tapi kan sekali lagi ketika kita dengan data mikro yang jumlahnya banyak, tidak mungkin misalnya data Sakernas yang ada di BPS menanyakan motivasi juga. Nggak logis gitu. Karena motivasi itu kan bisa berubah tiap waktu. Ditanya pada saat itu ya kebetulan aja misalnya motivasinya 5, tapi ternyata besok ketika dia dimarahin sama bosnya motivasinya jadi 1 gitu. Bisa juga gitu. Nah, itu ada yang disebut sebagai unobserved factors. Nah, kita pakai model sederhana dulu, OLS seperti ini. Sorry kok malah mouse ini yang tak pegang. Paling sederhana kita adalah melihat rank birth weight dengan family income. Kita akan dapat hasil regresinya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat dulu output dari regresinya ini apa sih artinya gitu. Teman-teman, ketika kita melakukan regresi, reg birth weight dan family income, kita lihat yang ada di atas dulu. Yang di atas ini adalah number of observation atau jumlah dari observasi kita. Jumlah observasi ada 1388 gitu. Kemudian ada juga, ini saya agak lupa ini yang F1 1386. Tapi kalau yang probability terus F ini adalah joint significance istilahnya. Joint F value, F statistik. Jadi ketika misalnya teman-teman melakukan regresi beberapa variabel gitu, kan kalau kita menginterpretasikannya kan biasanya oke, family income signifikan, parity misalnya itu signifikan. Nah, F probability F ini adalah untuk menunjukkan joint significance. Apakah secara bersama-sama dia mempengaruhi si Y gitu. Nah, R square, nah ini R square ini adalah seberapa baik sebenarnya model kita. Walaupun ini banyak tidak dibicarakan kalau di konteks economics gitu ya, karena mungkin kalau teman-teman di statistik atau komputer mungkin banyak membicarakan bahwa untuk bagaimana kita meningkatkan R square gitu ya. Nah, R square ini artinya apa sih? 0,01. Berarti kalau kita persentase ini kan cuma 1,19% gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa family income, karena kita hanya meregresi satu variabel independen, artinya adalah family income di sini ini hanya berpengaruh atau mampu menjelaskan birth weight itu 1,19% tok saja. Gitu. Jadi ada banyak variabel-variabel lain yang bisa menjelaskan birth weight selain daripada family income. Nanti kalau teman-teman biasanya menambahkan variabel independennya, nanti ini akan semakin nambah gitu. Nah, adjusted R square itu hanya seperti extended dari R square dengan metode penghitungan yang berbeda untuk supaya lebih robust aja sih. Gitu. Nah, oke. Kalau di sini sih ini sebenarnya semacam sum of square model, sum of square residual, sum of square total gitu. Yang sebenarnya kalau kita hitung dari sini saya agak lupa rumusnya, tapi kalau kita hitung dari sini nanti bisa menghasilkan R square. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang bagian tabel bawah di sini. Tabel bawah itu ada family income, ada konstanta.
Ada koefisien, ada standard error, ada T statistik, ada p-value, ada 95% confidence interval. Koefisien itu adalah yang kita tadi sebut tadi adalah beta satunya. Koefisien ini adalah beta 1. Oke. Terus yang ini cons underscore cons ini adalah konstantanya. Konstantanya ini. Standard error itu adalah nanti ya standar error seperti biasa di statistik. Dan ini adalah T statistik. T statistik ini didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari koefisien dibagi dengan standard error. Kalau teman-teman hitung, itu nanti hasilnya akan 4,08 ini. Sebagai contoh ya, kita pakai kalkulator di sini, 0,118234 dibagi 0,0290016. Ya, 4,079 dan sekian. Dibulatkan menjadi 4,08. Jadi statistik itu didapatkan dari koefisien dibagi dengan standard error. Oke. Di sini ada p-value. P-value itu lebih gampang kalau misalnya teman nggak pengen menghafalkan tabel tabel T gitu ya. Kan kalau nggak salah kalau misalnya 5% itu 1,96. Terus kalau mau yang signifikan 1% itu di 2,32 gitu ya. Tapi biasanya paling gampang sih langsung lihat p-value-nya aja sih. Kalau p-value ini kurang dari 0,05 misalnya, ya itu udah berarti signifikan. Oke, sekarang kita masuk ke interpretasinya. Apa sih interpretasinya ini? Birth weight dan family income. Yang perlu diperhatikan adalah satuannya. Satuan di birth weight-nya. Apa yang bisa kita baca? Atau mungkin kita tulis dulu aja deh persamaannya. Bahwa birth weight biasanya gini ya, kalau udah diestimasi itu adalah konstannya itu 115,265 plus beta satunya berapa? 0,118. Anggap 0,118 family income ya. Ya, gini. Biasanya kalau udah estimasi itu ada kayak semacam rumahnya gitu di sini. Rumahnya saya lupa di sini harusnya. Nah, artinya apa sih? Kalau kita baca di sini. Baca dulu deh, kita belum baca signifikannya dulu deh. Artinya apa? Yang satu dulu deh, yang ini. Yang family income 0,118 itu apa sih artinya? 0,118 di koefisien tuh artinya apa? Kita lihat, dia positif atau negatif? Positif. Terus kemudian kita lihat birth weight-nya itu satuannya apa? Di situ tertulis ons. Anggap ons gitu ya. Nah, gimana kita menginterpretasikan 0,118 ini terhadap birth weight-nya? Ketika terjadi kenaikan satu unit family income, atau mungkin kita di situ menyebutnya apa? Satuan di family income. 1.000 ya. $1.000 ya. Berarti anggap karena kan itu dibulatkan jadi koma ya. Jadi kalau kita kenaikan satu unit di family income yang itu setara dengan $1.000 misalnya di situ, maka dia akan terasosiasi dengan peningkatan di birth weight sebesar 0,118 ounce. Gitu. Jadi interpretasinya seperti itu. Ketika ada kenaikan satu unit di family income, yang itu terasosiasi dengan satu unitnya itu adalah $1.000 tadi, maka dia akan terasosiasi dengan peningkatan di birth weight sebesar 0,118 ounce. Gitu.
Nah, itu signifikan atau enggak? Kalau dari data kita, dari hasil estimasi kita, signifikan enggak ke ini, ke estimasi kita? Signifikan ya. Kenapa? Karena dia p-value-nya di bawah 0,05, dia test statistiknya juga di atas. Anggap kalau misalnya 0,05 itu di kisaran 1,96, berarti dia di atas 1,96, berarti dia signifikan. Berarti kita bisa confidence bahwa family income itu punya pengaruh terhadap si birth weight-nya. Berarti di sini ada korelasi antara family income dengan birth weight dari si bayi. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini terkait dengan simple ya, masih masih OLS yang simple. Regresi ini simple untuk teman-teman bisa lakukan. Oh iya, silakan yang di online. Jadi yang mau bertanya? Enggak ada. Oke. Ya. Ya. Oh, ini bisa di copy di Word, bisa. Komennya itu adalah ada dua pilihan, dia pakai SDoc atau pakai Esto sama Estep. Tapi saya agak agak lupa komennya. Sebentar, saya carikan dulu sebentar. Jadi dia pakainya Esto. Hmm, Story Store ya untuk nyimpen. Jadi otomatis ketika kita akan nyimpen di format Word itu nanti otomatis bentuknya udah tabel regresi yang benar-benar sesuai dengan format regresi. Jadi harus kalau nggak salah itu harus install dulu di SSC install Esto. Ya, jadi kalau teman-teman belum melakukan regresi atau belum menyimpan menginstal itu, nanti belum bisa akan keluar. Jadi harus SSC install Esto dulu. Kalau enggak nanti dicek. Sebentar. Hmm, atau help ES help itu aja Mas. Help ES Esto, help Esto. Nanti di situ ada pilihannya harus kita mendownload. Oh iya, itu nama package-nya sih. Nama package-nya. Jadi teman-teman bisa yang paling atas saja nggak apa. Ya. Teman-teman bisa melakukan install dulu. Ya, misalnya help Esto misalnya. Oh ini karena saya sudah menginstal gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum bisa menginstal, coba klik help Esto. Nanti di bagian atas itu ada pilih yang bagian atas untuk di-download package-nya. Saya sambil ngeliat bentar. Iya, auto install di situ. Auto install. Jadi ketika sekali install nanti yang seterusnya akan bisa dipakai. Nah, biasanya gini, kita pakainya adalah tadi pakai SSC install
ya tadi lewat apa aja, lewat hub. Kalau sudah di anu, kita akan coba semacam seperti ini, S2 titik 2 rec yang tadi itu, birth weight dan family income. Nah, nanti akan muncul. Jadi S2 itu adalah untuk kita nge-store, menyimpan estimasi kita di sini. Supaya oke, Stata tolong dong disimpan estimasi satu kita ini sebagai EST1. Nah, di bawah sini tertulis EST1 stored. Berarti estimasi satu kita yang kita lakukan ini sudah disimpan, dianggap sebagai model pertama kita. Model estimasi pertama kita. Oke? Nah, ketika kita mau nyimpan itu ke dalam Word, kita tinggal tulis saja di S-nya itu adalah EST tab, terus di sini adalah using, silahkan nama filenya mau ditulis apa, estimasi satu misalnya, .doc. Nah, belakangnya biasanya ada opsi. Opsinya itu ketika teman-teman mau menambah apa namanya signifikannya biar supaya terlihat. Terus ada juga kita mau pakainya standard error atau mau pakainya p-value itu juga bisa. Ini saya punya docnya, nah kayak gini. Step using estimasi satu .doc, estimasi satu judulnya aja sih. Judulnya aja. Terus cells B ini beta maksudnya beta koefisien ya. Standard error star artinya kalau bintang 1 itu 0,05, bintang 2 itu 0,01, bintang 3 itu 0,001. Atau kita ubah deh. Bintang 1 itu biasanya 0,1, terus ini 0,05, sorry 0,05, di sini 0,01. Nah, kalau kita enter, nah outputnya akan tertulis di dalam file Word estimasi 1.doc. Jadi kalau kita klik di sini, oh nggak kelihatan ya. Kalau misalnya diklik itu nanti muncul hasil animasinya. Nah, tapi itu simple sih untuk menyimpan biasa estimate store di Stata. Step using ya. Atau biasanya kalau nggak salah pakai Asdoc. Saya coba cek Asdoc ya. Tapi Asdoc tuh kadang dia nggak begitu rapi. Asdoc. Oke, sebentar saya cari Asdoc. Hmm, Asdoc itu dia oke, mirip seperti ini. Oke, oke. Jadi dia harus di awal. Oh, ini do file saya nih. Save. Oke. Hmm. Asdoc rec birth weight family income save estimasi 2 docs replace. Oh, karena saya belum install Asdoc ya. Sebentar. Bisa Mas di Asdoc? Oh, yang tadi. Tadi itu saya oh, oke. Saya lupa docs ini harusnya di docs ya. Bentuknya docs.
Pakai asdok bisa, pakai step bisa. Tapi sebentar, saya pakai. Oh, sebentar. Saya malah error ini file. Dia nggak bisa kebuka ini. Clear S2 misalnya ya. Oh, S2 clear. Oke, saya coba lagi misalnya S2 di sini ini ke store sebagai satu, terus kita step using docs di sini. Oke. Oh, kok nggak bisa kebuka? Terus ganti namanya dulu, bentar. Estimasi 3. Word experience error trying to open this file. Oh, kelihatannya saya ada error, nggak bisa buka. Harusnya bisa dibuka ya. Hanya ini Word saya kelihatannya agak agak error nih lah, nggak bisa. Tapi biasanya tinggal klik ini aja sih, tinggal klik variabel apa tulisan docs-nya ini nanti akan otomatis ini akan terconvert dalam bentuk Word gitu. Oke, kita akan lanjut nambahin variabelnya misalnya. Cells ini beta coefficients, SE itu standar errornya, star itu adalah untuk kita menandai dia signifikannya mau yang mana. Kalau bintang 1 itu di 0,1, bintang 2 itu di 5%, bintang 3 di 1%. Label replace. Harusnya bisa, cuma nggak tahu laptop saya agak error di Word-nya kayak nggak bisa buka. Tapi biasanya bisa, karena saya pakai ini untuk nyimpan store-nya. Invalid cells-nya, ya, koma, spasi cells, dalam kurung B, spasi SE. Ini untuk nunjukin bahwa yang di dalam itu adalah betanya dan standar errornya. Starnya di sini adalah signifikannya. Bisa di open? Error ya. Itu saya lagi nyari nyari itunya. Apakah ada salah komen atau seperti apa di sini? Tapi biasanya saya pakai ini dulu untuk pakai. Segini juga kan biasanya. Iya iya. Coba ini saya utak-atik dulu deh nanti di sini. Kan tapi saya biasanya pakai ini untuk memvisualisasikannya ke dalam bentuk Word gitu. Pilihannya bisa pakai step S2 ini atau pakai asdoc biasanya. Jadi nggak usah manual untuk masukin satu-satu ini ke dalam bentuk tabel yang baku gitu ya. Karena kan ada tabel regresi yang baku ya biasanya. Yang dia ada itu. Biasanya kalau udah keinstall itu bisa langsung pakai asdoc atau S2. Ya. Teman-teman bisa coba-coba dulu sambil saya cari ini penyebabnya apa ini. 5 menit, 5 menit. Saya penasaran juga nih. Ah, bentar, ini kita cari penyebabnya dulu sambil teman-teman exercise dulu ya. Sebentar. Sudah, Mas? Pakai Asdok ya? Ya, pakai Asdok bisa. Bentar, S2 clear. Iya, terus S.
M1 using estimasi 4 X. Point estimate display beta coefficient point estimate. Oke, kita SE. Oke. Itu sama ya. Nah, astok tadi ya. Misalnya estimasi 5 di sini. Estimasi 1 replace. Oke. Muncul nih asdoknya nih. Oh, tapi saya nggak bisa buka ya. Ya harusnya bisa kalau udah SSC install asdok terus dibuka ini. Tapi ini saya nggak tahu, nggak bisa buka ini Word saya agak sesuatu ini. Tapi biasanya untuk opsi penyimpanannya bisa pakai asdok, bisa pakai esto, gitu ya. Oke, kita sekarang masuk dulu supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu. Kita nambah ke multivariat. Jadi tidak hanya family income, tapi misalnya kita menambahkan misalnya anggap cigarettes per per hari yang dikonsumsi, rek birth weight, family income, terus cigarettes, terus meal, white, yang cigarettes kita tambahin lagi misalnya apa ya, father's education-nya atau mother's education-nya atau father's education-nya. Kita berargumen mother's education dan cigarettes itu berkorelasi. Jadi kita coba pakainya father's education. Oke, kita dapat hasilnya ini. Oke, ada yang menarik nggak teman-teman dari hasil kita estimasi? Ada yang berubah nggak dari hasil yang kita bandingkan dengan yang satu ini aja? Apa yang berbeda di situ? Kalau R-square jelas ya, R-square-nya jelas berbeda. Tadi kita 1,1 sekian persen, sekarang jadi 4% sekian. Walaupun masih rendah, tapi oke, nggak masalah. Yang menarik adalah family income. Dari yang tadi signifikan menjadi tidak signifikan, 0,91. Berarti efek dari yang lain ini lebih besar dibandingkan dengan family income ya. Ada six atau six garets ya, yang itu ternyata dia signifikan. Bahwa ini negatif nih. Artinya apa berarti? Ketika misalnya semakin ibu itu nambah 1 batang per hari, artinya adalah birth weight-nya itu dia akan berkurang minus 0,57 ounce. Oke. Father's education ini tidak signifikan juga ini ya, kalau kita lihat. Nah, yang agak menjadi catatan ini adalah male dan white. Gimana kita menginterpretasikan male dan white? Atau yang male dulu deh. Male itu apa sih? Laki-laki ya. Gimana cara kita menginterpretasikan laki-laki di situ? Karena ini agak hati-hati. Karena dulu ada mahasiswa gitu ya, mau sidang skripsi S1 saya diceritain itu, dia nggak bisa menginterpretasikan male. Menginterpretasikan variabel dummy.
Dia nyebutnya adalah, benar nggak terjadi misalnya kalau mil itu adalah ketika terjadi kenaikan 1 mil, maka itu akan menambah berat badannya berapa? 3,73. Kayak gimana untuk menginterpretasikan mil? Apabila yang lahir itu male, Maka akan ada kenaikan sebesar 3,7 begitu, Pak. oke, ya. Ada asosiasi 3,73. Lebih tinggi, relatif lebih tinggi. Bukan kita tidak menyebut tidak terjadi peningkatan ya, tapi ketika yang lahir itu laki-laki, maka dia berat badannya akan relatif lebih tinggi 3,73 ons. Lebih tinggi. Iya, sekian. Iya, iya, betul, betul, betul. Dibandingkan, nah dibandingkannya dengan si yang satunya lawannya. Laki-laki itu kan perempuan, 0. White, iya, betul. Wet, dari non-wet, betul. Nah ini yang perlu agak hati-hati biasanya untuk menginterpretasikan dummy. Karena seringkali ya itu tadi ada yang sudah S1 mau sidang skripsi, interpretasi untuk dummy aja masih belum bisa. Nah itu perlu sedikit apa pemahaman. Tapi relatif gampang sih kalau kita berbicara ini. Gitu. Jadi kalau kita tulis ke dalam persamaan ya kita tulisnya panjang aja sih sebenarnya. Dan ketika kita menginterpretasikannya ini sebagai parsial, berarti kan uji parsial ya, uji parsial testnya kan. Kalau weight itu berapa, berarti kan asumsinya ceteris paribus. Kalau yang variabel lain itu tidak berubah. Gitu. Jadi kita hanya melihat yang oke kalau weight berapa, mil berapa, dengan asumsi kalau yang lain sama gitu. Nah sekarang yang jadi catatan adalah ketika kita gabungkan persamaan ini jadi satu, maka kita akan bisa ngepredik misalnya, oke berapa sih berat badan, kita ngepredik ya, berat badan bayi baru lahir ketika dia family income-nya sekian, ibunya ngerokok atau enggak, kalau enggak ngerokok nol, father's education-nya sekian, male-nya sekian. Kalau dia laki-laki dan tapi dia laki-laki tapi dia bukan ras white misalnya, kita bisa ngepredik dia berapa sih birth weight-nya gitu. Walaupun ini dengan catatan bahwa itu hanya sebatas untuk ngepredik aja, tidak bisa jadi istilahnya karena ini kan juga sampel ya, masih ada error juga di situ. Jadi belum tentu misalnya kalau kita nemu misalnya berapa ons misalnya. Saya kurang tahu kalau ons. Anggap kilogram gitu ya. Anggap ini 3 kilogram gitu. Oh dengan ini sekian 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 dia hasilnya pasti akan 3,2 kilogram misalnya. Anggap. Nah, itu dia. Salah satunya juga. Confidence interval itu adalah untuk istilahnya plus minusnya. Jadi kita yakin bahwa angka yang ada di sini itu ada di sekitaran confidence interval ini. Angka karena kan ini sampel. Confidence interval itu istilahnya kayak, oke kita yakin di populasi itu angkanya pasti di kisaran ini. Gitu. Makanya 5%, 1% itu adalah kita yakin sebenarnya nilai populasi itu ada di angka berapa, kisaran berapa gitu. Betul, betul. Arahnya ke situ. Distribusi errornya. Oke. Ya, ini simple teman-teman untuk melakukan regresi. Nanti dengan asumsi misalnya, oh ternyata data kita itu datanya data panel misalnya. Kalau data panel ada beberapa pilihan. Bisa kita pakai, instead of kita pakai sekedar OLS aja,
Bisa jadi kita pakai panel data analysis. Panel data itu bisa kita pakai random effect, kita bisa pakai fixed effect juga. Ada juga kita misalnya data kita panel, kita bisa menggunakan misalnya DID, difference indifference. Sebagai contoh misalnya ketika ada satu intervensi tertentu, kita ingin melihat apakah ada dampak dari satu intervensi tersebut terhadap outcome tertentu. Dan seringkali, nah yang tadi kita sebut sebagai RCT, itu adalah yang disebut sebagai eksperimen. Tapi kalau menyebutnya DID, ya sebenarnya bukan strict bahwa DID itu ya. Tapi misalnya kita menyebut DID, IV, dan lain sebagainya itu sebagai quasi eksperimen. Jadi kita membuat semacam seolah-olah dia berada dalam eksperimen. Mendesain itu dalam sebuah eksperimen. Gitu. Kalau misalnya dia ada misalnya semacam omitted variable base misalnya. Maka kita bisa pakai misalnya si nambahin variabelnya atau kita bisa pakai misalnya instrumental variable. Kalau misalnya apa lagi ya? Oh ternyata misalnya dalam proses membagi kontrol dan intervensi itu ada bias diseleksinya. Bahwa yang probability untuk masuk ke kontrol dan probability masuk ke intervention itu tidak sama misalnya. Maka kita bisa pakai let's say propensity score matching, PSM. Dan PSM pun bisa di combine dengan yang lain, misalnya di ID, PSM di ID. Lalu ada juga yang saya tahu sih PSM di ID, tapi ada berbagai macam kombinasinya di situ. Dan itu nanti lebih advance gitu ya. Kalau teman-teman masuk S1 di kelas microeconometrics, kalau di S2 itu ada di evaluasi dampak kebijakan publik. Itu biasanya kita menggali sebenarnya kapan sih kita pakai PSM, kapan kita pakai DID, kapan sih pakai IV gitu. Apalagi IV ya. IV itu kan yang paling sulit bagi kita adalah bagaimana menemukan variabel instrumennya. Karena variabel instrumen itu orang ekonom itu ngejokes bahwa variabel instrumen itu kalau nggak lemah sangat lemah gitu. Karena saking kita tidak bisa menemukan variabel instrumen yang cukup oke untuk masuk ke dalam variabel instrumen kita di dalam proses analisis menggunakan IV. Sebenarnya pun masing-masing juga ada kelemahannya ya. PSM misalnya, propensity score matching. Gambarannya propensity score matching itu adalah kita membuat semacam weight yang itu kita gunakan untuk membobot masing-masing observasi kita sehingga dia bisa relatif sama secara statistik. Cuma weight-nya itu kan di-generate dari variabel-variabel yang bisa terobservasi. Jadi yang tidak bisa tidak terobservasi dia tidak akan masuk. Nah, salah satu kelemahannya PSM di situ juga. Di ID bahkan. ID itu ada juga yang sifatnya ya karena ada kelemahan, ada berkembang ya. Di ID itu udah banyak sekali. Sekarang ada yang difference indifference, two-way effect, difference indifference. Kita berbicara triple difference, difference indifference, indifference. Kita berbicara panel DID. Kita berbicara terkait dengan staggered difference indifference, macam-macam. Jadi itu tergantung dari konteks desain data kita seperti apa. Kalau desain data kita dan tujuan kita itu ingin mencapai X misalnya, maka ya kita harus paham metode estimasi apa yang paling baik untuk bisa menjawab pertanyaan X tadi kita itu. Gitu. Nah, ini sebatas pengantar bagi teman-teman untuk bisa explore lebih jauh terkait dengan proses regresi. Sebentar, saya punya catatan lagi yang perlu saya sampaikan. Saya catat di sini. Oh iya, yang error yang mana? Yang itu konstanta. Kalau error ini hanya sebatas dalam model untuk menunjukkan bahwa model kita itu tidak nggak perfect gitu. Jadi pasti ada unobservable error lainnya yang memang tidak capture di sini sih. Nanti kita bisa ke capture-nya
pakai eh, residual kalau nggak salah, predik residual. Ini saya coba saya cari dulu. Tapi kalau nggak salah pakai jadi kita ngepredik residualnya dia, errornya dia seberapa. Memang nggak dimunculkan biasanya. Gitu. Saya ada catatan lagi yang perlu saya sampaikan. Hmm, Oke, ada uji-uji yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan apakah data itu normal dan apakah ada multikoliniaritas atau apakah ada heteroskedastisitas biasanya. Nah, asumsi kita ini kita pakai OLS kalau datanya terdistribusi normal, tidak ada heteroskedastisitas, tidak ada multikoliniaritas gitu ya. Nah, kalau kita kemarin kita sudah coba pakai apa? Kalau uji normalitas itu bisa pakai histogram ya. Untuk ngelihat data kita itu terdistribusi normal atau enggak. Termasuk juga heteroskedastisitas itu biasanya untuk ngelihat apakah variansnya itu terdistribusi secara bukan terdistribusi normal ya. Tidak membentuk pola tertentu istilahnya kalau secara visual gitu. Nanti teman-teman bisa coba uji-uji asumsinya, cuma memang seringkali terutama dengan data distribusi normal ya, tidak semua data itu pada akhirnya dengan seperti ini sekarang kita berkembang semakin kompleks ini ya, baik di data di perekonomian dan lain sebagainya untuk mencapai data yang distribusi normal itu sulit sebenarnya. Nah, yang jadi catatan itu adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa setidaknya kita visualisasikan itu bentuknya sudah mirip terdistribusi normal. Sebenarnya gini, ketika observasi kita itu sudah lumayan banyak, lebih dari 30 atau bahkan cukup banyak ya. Orang statistik bilang banyak itu lebih dari 30 gitu. Dia akan membentuk semacam central limit theorem ya. Kalau teman-teman pernah dengar, yang nanti pada akhirnya dia akan mendekati distribusi normal. Sehingga ketika kita memvisualisasikan data, misalnya sebagai contoh birth weight ini kita visualisasikan gitu ya. K density misalnya di sini. K density birth weight normal gini. Nah, kita akan mendapatkan gambaran terkait dengan gambaran dari distribusi datanya. Oke. Kernel density. Ini kernel density untuk melihat distribusi datanya. Kalau misalnya dia sudah membentuk normal seperti ini ya, distribusi normal seperti ini, maka kita asumsikan ini ya sudah, ini normal. Walaupun kalau kita misalnya kita tes dengan skew test, kita uji Saviro dan lain sebagainya, mungkin nggak lolos. Gitu. Tapi ketika asumsinya kita sudah banyak observasinya, dia akan terdistribusi normal, relatif terdistribusi normal, gitu. Ya makanya seringkali kalau orang-orang bilang tuh yang, wah kalau kita melakukan estimasi itu harus distribusi normal, harus sekian. Ya, ya agak sulit kita untuk mencapai distribusi normal. Terus katanya bilang, oke kalau misalnya distribusinya nggak normal, kita transform menjadi log misalnya. Jadi logaritma natural gitu. Oh saya lupa, saya nanti menyampaikan ke teman-teman gimana nanti ketika melakukan estimasi ketika kita transform datanya menjadi log. Gitu ya. Karena nanti interpretasinya akan berbeda. Log. Jadi kita asumsinya ketika ini sudah terdistribusi normal ya sudah terdistribusi normal. Walaupun kalau kita uji dan lain sebagainya. Ini kita berpegangan pada asumsi pertama central limit theorem tadi, yang kedua adalah bahwa kalau semakin banyak observasi kita yang kita ambil, dia akan relatif akan membentuk distribusi normal. Dan kalau kita lihat datanya di sini ya datanya kita ada 1388 tadi kan. Kalau kita kumpulkan dia pasti akan relatif terdistribusi normal. Gitu. Ada bilang kalau datanya nggak terdistribusi normal tadi kita transform menjadi log,
Ada yang dia bilang harusnya oke, kalau nggak bisa pakai log juga nggak bisa, kita pakai non parametrik misalnya. Itu dia bilang juga seperti itu. Tapi ketika ya memang di sini sih kita tidak banyak diajarkan terkait dengan statistik non parametrik ya, untuk misalnya menggunakan Mann-Whitney test macam-macam gitu. Ya memang dia biasanya kalau di stata sih bisa, cuma seringkali dia agak lama gitu ya. Kalau terutama kalau datanya udah banyak banget, karena kan kalau nggak salah itu mainnya permutasi dan lain sebagainya, sehingga datanya lama banget di stata untuk gitu. Oke, oke, saya mau memberikan gambaran terkait dengan yang log-log tadi ya. Oke, kita di sini sudah ada log birth weight di data kita, ya kan? Di L birth weight, LBWGHT. Oke, sekarang kita coba untuk menginterpretasikan ketika regresinya itu pakai log birth weight sama family income dulu deh, sama male ini ya. Oke, regresi log birth weight, family income dan male. Oke, apa artinya ini? Kita mengintegrasikannya gimana kalau kita pakainya log? Artinya gimana? Nggak bisa dong, kita pasti berubah pakai yang ons tadi itu satuannya. Mainnya apa kita? Kalau pakai log, kita interpretasinya pakai persentase. Pakai persentase. Tapi persentasenya juga harus nggak langsung bahwa persentasenya 0,0011%. Tetapi caranya adalah, nah patokannya adalah kalau variabel dependent kita itu bentuknya log, ketika kita mau menginterpretasikan variabel independennya, variabel independennya harus dikali 100 dulu. Jadi ketika kita dapat segini, 0,011, berarti kita interpretasinya ini harus dikali 100 dulu. Kalau dikali 100 berarti berapa ini? 0,11%. Oke, berarti tandanya adalah ketika terjadi kenaikan 1 unit pada family income, maka birth weight-nya itu akan naik 0,11%. Gitu. Sekarang kalau yang male gimana? Jadi kalau dia male, maka dia birth weight-nya itu akan 2,6% lebih tinggi dibandingkan dengan yang perempuan. Gitu. Terkecuali kalau misalnya kita ada berbagai variasi, misalnya semuanya di lock atau yang di lock itu cuma yang di independen. Nah, itu tinggal dibalik aja. Kalau misalnya yang di lock itu yang independen, ini bukan dikali 100 tapi dibagi 100 interpretasinya. Tetap persentase sih, cuma nanti dibagi 100. Kalau yang ini kita kali 100, yang kalau lognya yang di independen itu bentuk log, maka tapi ininya biasa ya. Yang independennya ini biasa, tapi yang independennya itu log, maka kita tinggal bagi 100 di sini di independennya. Iya dibagi 100 betul. Sedangkan kalau misalnya kita semuanya itu pakai log, log semua gitu ya, maka kita coba aja. Di situ sudah ada log family income ya. Kita regresi aja. LBWGHT, LFAM, mail misalnya. Oke, hasilnya seperti ini. Maka 0,02 ini sudah persentase. Nggak perlu kita apa-apain lagi. Nah, biasanya kalau teman-teman mau mencari elastisitas, mainnya biasanya kita transform semuanya pakai log. Gitu. Both dependent and independent. Kita transform menjadi log, maka kita mendapatkan koefisien yang relatif dia elastisitasnya. Berarti elastisitas antara family income dengan birth weight itu adalah 0,02%.
positif gitu ya. 0,02%. Gitu. Gimana, Mas? Iya, ya harusnya ya. Ya, harusnya seperti itu, sama. Kalau misalnya mau pakai SPSS atau mau pakai Excel bisa jadi. Excel itu juga biasanya gitu. Sama aja sih interpretasinya. Mail. Eh, ini udah log. Berarti ini 0,02%. Oke. Oke, gitu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita terakhir masuk ke logistik. Ini masih aja nih logistik, nggak akan terlalu dalam. Kalau logistik regression itu ada yang disebut sebagai nonlinear model ya. Ada probit regression, ada logistic regression, ada linear probability model. Tapi biasanya kalau saya sih pakainya antara probit atau logit. Seringnya logit sih. Walaupun kalau kita sebut perbedaannya itu hanya di masalah distribusi datanya aja sih, asumsi kita. Kalau distribusi datanya logistik itu asumsinya kita distribusinya logit. Jadi bentuknya kayak X gitu ya. Kalau biasanya kan kita mengasumsikan data normal itu kan biasa gini ya. Tapi kalau distribusi logit itu nggak salah gini. Eh, nah kayak gini nih. Karena kan dia 0, 1 gitu. Biasanya kan. Distribusi logistik. Saya lupa nama atunya. Nah biasanya ini kita gunakan kalau misalnya variabel dependent kita itu 0 atau 1. 0 atau 1. Gimana kalau misalnya dia variabelnya kategoris. Misalnya 0, 1, 2. Nah kita harus melihat dulu 0, 1, 2 ini apakah kedudukannya setara atau 2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan 0. Nah, kalau misalnya 0, 1, 2 ini setara, kita pakainya multinomial logistic regression. Tapi kalau misalnya 0, 1, 2 itu menunjukkan urutan, maka kita menyebutnya itu pakai ordered logistic regression. Atau misalnya kita variable dependentnya itu adalah apa ya? Jumlah kunjungan misalnya 0 sampai 13 gitu. Nah, biasanya itu ada pakai istilahnya data yang ke sensor gitu ya. Kita pakainya Poisson itu tadi. Kalau nggak salah, Poisson regression. Nah, tapi di sini kita pakai basic dulu aja deh, yang logistic regression. Nah, logistic regression ini biasanya seringkali digunakan kalau teman-teman di kesehatan biasanya. Teman-teman di kesehatan pakai, nanti interpretasinya ada yang disebut sebagai odds ratio. Tapi kalau di economics kita nggak pakai odds ratio. Kita pakainya marginnya, bukan odds ratio-nya. Karena odds ratio itu relatif tidak bisa diinterpretasikan. Ya bisa diinterpretasikan, cuma relatif lebih kita bisa menyebutnya agak tricky aja sih, tricky. Oke, oke, sekarang kita coba dulu melakukan transformasi datanya ini. Karena kita nggak mungkin ya melakukan estimasi yang male dan white itu jadi dependent. Karena itu kan sangat eksogen ya. Datanya kan eksogen. Mau dia male mau dia white ya given itu dari Tuhan. Nggak bisa kita ada faktor-faktor lain gitu ya. Kan kita nggak mungkin minta sama Tuhan lahir sebagai laki-laki, lahir sebagai perempuan gitu. Nah apa yang bisa diutilisasi? Anggap misalnya adalah birth weight-nya. Nah kalau birth weight-nya di sini ini kan bentuknya ounce. Nah ounce ini kita convert dulu menjadi kilogram. Sebentar, tadi kilogram itu berapa ya? Nah ini. Oke, teman-teman silahkan membuat variabel bentuknya kilogram. Ya sebagaimana yang ada di sini nih. Ah ini, oh ternyata bisa di zoom. Saya baru sadar. Ini, birth weight
underscore kilogram itu sama dengan birth weight dikali koefisiennya. Jadi 1 ons itu sekitaran sekian kilogram segini. Konversi biasa. Nah, kita ingin melihat membuat variabel dummy 01. 1 kalau dia bayinya lahir di bawah 3 kilo. Anggap. Gen birth weight underscore kilogram sama dengan birth weight di koefisiennya ini. Koefisiennya itu 0, sekian sekian sekian. Oke. Kalau sudah di enter teman-teman, terus kita tab birth weight underscore kilogram. Oke, kita udah normal ya datanya relatif dalam bentuk kilogram ya. Wah, ini ada yang mesake banget ini, 0,6 kilogram prematur berarti ini. Sangat prematur kasihnya. Nah, ketentuan kalau misalnya di dalam eh kesehatan ya, dunia kesehatan itu ada yang menyebut berat badan bayi lahir rendah itu kalau di bawah 2,5 kilogram. Tapi anggap ketika tadi saya coba 2,5 kilo itu observasinya dikit, kita coba anggap asumsikan ya teman-teman, kita asumsikan bahwa eh, bayi yang lahir di bawah 3 kilogram itu bayi yang lahirnya berat badannya rendah. Oke, sekarang saya persilahkan teman-teman untuk membuat satu variabel dummy yang namanya berat bayi rendah BBLR, tulis saja BBLR. Ketika dia sama dengan 1 kalau lahirnya kurang dari sama dengan 3 kilogram. Oke. Teman-teman silahkan buat variabel dummy berat badan bayi lahir rendah, berat bayi lahir rendah atau BBLR itu sama dengan 1 kalau dia lahirnya kurang atau sama dengan 3 kilogram. Silahkan coba dulu. Masih ingat nggak ini untuk mengenerate variabel? Mainnya conditional if. Maaf Pak, tadi berapa kilogram? Kurang dari sama dengan 3 kilogram. Ya. Terima kasih Pak. Sama dengan 1 kalau kurang sama dengan 3 kilogram. Oke. Simpel aja, kita buat BBLR itu sama dengan 0. Replace BBLR sama dengan 1 if birth weight kilogram itu kurang sama dengan 3. Selesai. Kalau kita tab BPLR, berarti ada berapa persen dari data kita yang dia berat badannya lahir rendah di situ. Ada 22,77%. Oke. Oke, kita sudah punya 1 nih. Oh, jelas kalau kita menyebut ini sebagai 01, ini variabelnya pasti endogen ini. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, ini yang kita jadikan sebagai variabel dependent kita. Oke. Nah, kita akan coba di sini. Main di logistic regression. Logistic regression itu outputnya ada 2. Ada koefisien, ada odds ratio. Odds ratio itu sebenarnya hanya bentuk inverse-nya kalau nggak salah. Saya agak lupa.
Tapi odds ratio itu yang bisa kita interpretasikan. Oke, let's say kita akan melakukan regresi logit untuk BBLR dengan family income. Dan misalnya male. Nah, kalau kita regresi ini seperti ini. Nah, kita nggak bisa langsung menginterpretasikan keefisiennya ini. Karena ini tidak bermakna apa-apa keefisiennya. Yang bisa kita lihat sebenarnya adalah ya kita bisa lihat kalau ini nggak ada masalah ya. Jelas dia signifikan, kita bisa melihat bahwa apa interpretasinya kalau di sini. 01-nya BBLR, sedangkan family income-nya di sini adalah dia justru negatif. Artinya apa di situ? Kok tadi di atas kita positif, sekarang kok negatif? Gimana kita menginterpretasikan si family income di sini? Artinya adalah family income-nya di situ ya. Kita nggak bisa ini naik berapa persen, turun berapa persen gitu ya, kalau di koefisien. Tetapi kita bisa menyebut bahwa ketika family income-nya itu relatif tinggi, maka odds atau peluang dia untuk berat badan bayi lahir rendahnya itu semakin turun. Kita nggak bisa menyebut pakai koefisien sih, karena ini kita lupakan koefisien. Nah, kita mainnya di sini. Jadi istilahnya adalah asosiasinya relatif negatif. Family income-nya tinggi, maka dia kita nggak bisa menyebut peluang ya, odds. Paling paling mendekati odds. Odds untuk seseorang itu bayinya lahirnya berat badannya rendah itu semakin berkurang, turun. Gitu. Nah, kita ini menghasilkan keefisien. Nah, biasanya orang kesehatan itu pakainya odds ratio. Kalau odds ratio kita tinggal tulis aja di belakangnya OR kayak gini. Nanti yang muncul adalah odds ratio. Nah, biasanya sih kalau orang-orang kesehatan itu biasanya pakainya adalah misalnya bahwa family income itu terasosiasi negatif dengan berat badan bayi lahir. Biasanya dalam kurung OR.2 angkanya ini. Terus biasanya dia nulis signifikansinya. Nulis confidence intervalnya. Biasanya gitu sih kalau teman-teman di kesehatan nulisnya kayak gitu. Nah, bisa juga kita menuliskannya ini ke dalam bentuk margin. Nah, kalau margin ini yang bisa kita interpretasikan sebagai persentase atau probability. Margins DYDX kalau pernah dengar. Margins DYDX family income dan I titik mail. Nah, I titik mail ini saya lupa memberikan ya. Jadi I ini adalah artinya adalah perincian. Perincian. Jadi kita menganggap ini bukan sebagai variabel continuous tetapi variabel kategorikal. Walaupun kalau kita regress antara L dengan I titik mail itu relatif sama ya. Nanti relatif berbeda kalau misalnya kita pakai kategori. Ini mungkin kita coba tapi tulis dulu seperti ini. Ups, bentar. Pakai I enggak ya? Margin DDX. Oh, gini aja, gini aja. Bintang. Ini aja. Dah. Oke. Nggak usah yang atas. Nanti ini saya ceritakan aja. Expression. Biasanya ini disebut sebagai average marginal effect. Nah, biasanya kalau kayak gini kita bisa interpretasikan ini sebagai persentase. Cuma memang perlu hati-hati tergantung jenis datanya sih.
Kalau nggak salah, sepanjang pengetahuan saya terkait dengan logistik, maka ini kita menyebutnya 0,08%. Jadi ketika dia male, maka dia probability untuk dia berat badan bayi lahir rendah itu berkurang 0,08% gitu. Cuma sekali lagi memang harus sedikit hati-hati untuk menginterpretasikan logistik regression ini. Gitu. Oke. Saya ada satu yang kelewatan, I titik ini. I titik ini sebenarnya kita ingin merincikan. Kita balik lagi ke konsep OLS ya, yang teman-teman. Konsep OLS. Ini sorry agak lompat-lompat. Kita cek misalnya parity. Ada variabel parity di situ. Parity itu adalah birth order of child. Jadi birth ordernya si anak itu anak ke satu, kedua, ketiga, keempat atau kelima gitu ya. Nah itu akan berpengaruh kan. Kita anggap lihat parity di sini. Tab parity itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada urutan anak ke-6, anak pertama gitu ya. What if kalau kita misalnya regress tadi misalnya rec L birth weight, GHT, family income dengan parity. Parity-nya kita tulis I titik di depannya. Oke. Nah ini sekali parity ini adalah untuk menunjukkan variabel kategorikal. Misalnya kayak tadi parity tadi itu ya. Kita anggap itu sebagai kategorikal. Hasilnya akan seperti ini. Nah ini dia. Ini artinya apa? Kalau kita rincikan seperti itu. Parity itu adalah urutan lahirnya. Anak pertama, anak kedua, ketiga, sampai ke-6. Interpretasinya gimana? Bahwa, kita balik ke OLS lagi ya, ke konsep OLS lagi ya. Bahwa ketika dia anak kedua, nah ini positif ya. Ketika dia anak kedua, maka birth weight-nya dia akan 2% lebih tinggi dibandingkan dengan anak pertama. Kenapa anak satunya di sini kan hilang kan? Padahal kan ada satu kan di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu ini sebagai baseline-nya. Sebagai baseline-nya. Untuk kita membandingkan. Sama seperti yang male dan white tadi itu. Bahwa anak kedua ini 0,02, berarti kan 2%, karena kita log ini di sini ya. 2%. Berarti signifikan di angka, walaupun kalau kita pakai angka levels of significance 5% sih sebenarnya nggak signifikan ya. Tapi kalau kita ngomongin ya interpretasinya adalah anak kedua ini 2% relatif lebih tinggi dibandingkan dengan anak pertama dari segi berat badan bayinya gitu. Nah, itu ketika teman-teman menginterpretasikan variabel yang sifatnya kategorikal. Ketika teman-teman melakukan ngetreatnya itu dengan I titik, maka kita menginterpretasikannya itu sebagai variabel kategorikal, bukan variabel yang continuous. Kalau dia variabel kategorikal, maka dia akan menggunakan seperti ini. Ini sebenarnya sama saja ketika teman-teman membuat variabel dummy untuk masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman ini lebih ringkas saja. Gitu. Jadi ini untuk menginterpretasikan per masing-masing kategorinya ini. Kayak gimana? Gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke. Oh iya, gimana? Variabel moderasi ya?
Oh, moderasi. Wah, ini sering dipakai di teman-teman akuntansi atau manajemen ya biasanya. Jujur saya kurang, karena itu kan pakainya biasanya SAMPLS ya. Pakai SAMPLS ya kalau variabel moderasi dan lain sebagainya. Saya kurang begitu memahami kalau dia karena saya belum pernah memakai variabel moderasi sama sekali dalam proses analisis data. Tapi biasanya itu kayak semacam apa ya, eh, transmisi kan istilahnya ya, bahwa dari sebelum misalnya kan kita inginnya melihat bahwa X ini langsung berpengaruh ke Y kan gitu ya. Tapi kan ada variabel misalnya I, bahwa dia nggak bisa lewat ke Y tanpa lewat I misalnya. Kan gini ya. Variabel moderasi kan nggak salah gini ya konsepnya ya. Moderasi kan ini ya. Yang mempengaruhi hubungannya, saling memperkuat gitu kan ya. Memperkuat. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Memperlemah. Oh iya, ya, ya, betul, betul, betul. Nah, yang saya tahu soalnya sejauh itu cuma cuma itu variabel moderasi. Saya belum tahu bagaimana proses di dalam stata ini penggunaannya seperti apa. Karena biasanya teman-teman yang pakai variabel moderasi kan pakai Smart PLS ya kalau nggak salah ya. Atau di sini juga bisa ya stata ya. Saya PLS ya. Di sini juga bisa ya. Oh ya. Nah, saya juga belum pernah coba itu maksudnya di situ. Nah, tapi ini sebagai gambaran aja buat teman-teman bisa eksplor karena apa yang disampaikan di sini mungkin ini basic dan akan ada banyak ekstensi yang mungkin teman-teman bisa eh, dapatkan gitu ya. Dengan misalnya karena forumnya Stata itu juga banyak. Kalau misalnya teman-teman bingung sesuatu bisa melihat di forum Statanya itu atau simply tanya di AI itu juga cukup membantu kok teman-teman. Karena seringkali kita lupa satu komen karena komennya cukup jelimet gitu ya. Kita tinggal istilahnya tanya dipakai prompt gitu nanti pasti akan dikasih komen gitu. Pakai GPT bisa, Meta AI bisa, pakai Claude bisa. Nanti tergantung teman. Tapi biasanya yang hasilnya yang paling konsisten itu di Claude. Cloud Cloud nah, saya lupa. Claude ya itu AI. Karena ya masalah programming ini kan masalah otomasi ya, masalah membantu kerja kita gitu. Yang penting adalah kita tahu proses bisnisnya, proses bisnis dari kita melakukan analisis ini seperti apa gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir di 4 pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Sebenarnya akan ada satu penugasan yang lengkap. Mungkin tugasnya sekitaran ya 2 halaman gitu ya. Tapi cuma teman-teman exercise masalah komen aja sih. Nanti akan ada lembar jawabannya. Nanti akan saya unggah hari ini. Akan saya unggah hari ini di drive-nya masing-masing. Nanti mungkin teman dari Himeswa bisa reminder gitu ya. Di emailnya masing-masing peserta untuk bisa mengumpulkan. Mungkin pengumpulannya seminggu. Tapi seminggu ke depan mungkin ya. Di hari Selasa minggu depan deadline-nya untuk mengumpulkan supaya nanti saya tahu seberapa jauh teman-teman bisa melakukan exercise dari data ini. Dan mungkin saya akan coba bagaimana tidak soalnya itu eksplisit, tetapi saya membuat soal itu relatif lebih abstrak sedikit, jadi teman-teman bisa kreatif untuk gimana mencari penyelesaiannya kalau di Stata. Seperti itu. Mungkin begitu teman-teman, termasuk yang di online. Terima kasih sudah bergabung juga meluangkan waktunya. Kita mungkin akan bertemu lagi di lain kesempatan. Bisa jadi dengan Stata ini mungkin kita bisa ekstensi untuk analisis yang lebih advance lagi seperti panel data, di ID maupun IV maupun nanti RDD dan sebagainya atau PSM juga gitu ya. Demikian
Dan mohon maaf teman-teman apabila selama bersamai teman-teman menjadi instruktur di sini banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita akan tutup dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang di online maupun di offline. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.